Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangling yang Abian Base, hari Kamis 2 November 2023. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bertemu sampai hari ini. Tuhan masih memberkati kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendasari aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau sungguh baik mengasihi kami. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Saat ini anak-anakmu rindu untuk mendasari segala sesuatu dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh menyampaikan dengan baik dan benar surut dengan firman-Mu. Saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan, boleh terberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 50 ayat yang keempat dan Matius 25 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang kedua dari Matius 25 ayat yang ke-39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, membangun sesama melalui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita lidah untuk mengucap sesuatu rasa, baik itu rasa manis, rasa pahit, rasa asin dan sebagainya. Dengan lidah juga kita bisa berkata-kata yang kurang baik, yang dapat mengakibatkan saudara kita terluka. Dengan lidah juga kita bisa memberikan semangat, membangun, menguatkan, dan menghibur seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengajar kita agar bijaksana menggunakan kata-kata yang mampu memberikan semangat baru kepada saudara-saudara kita yang letih lesu. Kata-kata yang berisi penghiburan kepada mereka yang dalam penderitaan pastilah berasal dari Allah. Dalam Yesaya ini memberikan kesaksian kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam berkata-kata kita perlu merendahkan hati agar selalu dalam bimbingan Allah. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas kita harus membawa perubahan dalam kehidupan setiap umat pilihan. Perubahan itu mengarah kepada umat pilihan Tuhan yang serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah dalam perkataan. Bila perkataan kita mendukakan hati orang lain, ubahlah menjadi sumber penguatan. Bila perkataan kita mematahkan semangat orang lain, mohon Roh Kudus mengubahkan agar menjadi perkataan yang menjadi berkat dan membangkitkan semangat. Tuhan telah mengajar kepada kita agar memakai kata-kata yang membangun, menguatkan, dan menghibur. Dalam
pembacaan kedua dari perenungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada murid-Nya untuk peduli kepada mereka yang lapar, haus, dan telanjang, di penjara, orang asing, dan orang-orang dihina pada waktu itu. Bahkan Yesus menyebut hal tersebut sebagai salah satu syarat berkenan di hadapan Allah. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, biarlah kita boleh senantiasa mengeluarkan ucapan yang memberi semangat bagi yang lesu, dan ucapan selalu menjadi berkat dan membangun sehingga mereka bisa bangkit dan kembali bersemangat. Tunjukkan kebaikan wajah kita, senyum kita, dan kehangatan salam kita, dan pancaran kasih yang nyata sebagai bukti bahwa Kristus berada dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama belajar apakah selama ini kita sudah berbuat baik pada sesama. Apakah perbuatan kita sudah memuliakan nama Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi orang lain yang mungkin saat ini masih kekurangan atau berbeban berat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting yang ketiga boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, menuntun kita pada kehidupan kita selanjutnya di dalam kita berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Yang pertama, bijaksana menggunakan kata-kata yang mampu memberikan semangat yang baru kepada orang lain. Yang kedua, tunjukkan kepedulian kita kepada yang lapar, yang haus, dan telanjang, dan di penjara, orang asing, dan orang yang paling hina, sebagai syarat berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, tunjukkan kebaikan wajah kita melalui senyum kita yang tidak dengan pura-pura, nyata sebagai bukti bahwa Kristus berada dalam hidup kita. Di akhir perenungan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tugas kita untuk membangun sesama melalui kata-kata yang positif, dan memohon Roh Kudus memampukan kita. Ada kalanya kita berkata-kata, ada kalanya kita mendengarkan. Biarlah melalui setiap kata yang terucap menampakkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terpujilah nama-Mu atas taburan firman-Mu hari ini, menguatkan kami di dalam setiap kata yang kami ucapkan kepada saudara-saudara kami, dapat menguatkan, membangun, dan menghibur, dan memberi semangat kepada saudara kami yang letih lesu dan berbeban berat. Bapa, kami bersyukur hari ini atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mulai segala aktivitas kami hari ini, Bapa. Kau sertai, Kau campur tangan di dalamnya, sehingga setiap usaha dan pekerjaan kami Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melakukan segala tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.